5 CEO yang melakukan penipuan luar biasa. Nah, baru-baru ini dunia investasi dihebohkan dengan CEO dari perusahaan Frank yang melakukan penipuan sebesar 2,6 triliun US dollar. Nah, kawan scale up, saat ini kita banyak dihebohkan oleh kasus-kasus penipuan atau investasi bodong. Dan seringkali dilakukan bukan oleh orang-orang yang biasa, namun orang-orang yang terkenal. Bahkan beberapa nama yang kalian akan sebutkan ini masuk dalam list Forbes 30 Under 30 dan notabene bukan orang sembarangan. Nah, kalian akan bahas 5 orang yang saat ini lagi heboh. Yang pertama adalah Charlie Javice, CEO dari perusahaan Frank. Charlie Javice sendiri memiliki perusahaan Frank yang menyediakan aplikasi yang mempermudah mahasiswa untuk melakukan pinjaman pendidikan. JP Morgan kemudian mengakuisisi Frank dengan nilai sebesar 175 juta US dollar atau setara 2,6 triliun rupiah pada bulan September 2021. Javice mengklaim pengguna dari Frank adalah sebanyak 4 juta orang. Namun ketika JP Morgan tes untuk mengirimkan email kepada pengguna Javice sebanyak 400.000 orang, ternyata email itu bounce back dan 70% dari pengguna Javice adalah akun palsu. Ternyata pengguna Frank hanya 300.000 dan Javice ternyata menggait profesor dari ilmu data untuk membuat akun-akun palsu tersebut. Berikutnya ada CEO dari Theranos, Elizabeth Holmes, yang menyediakan perusahaan tes kesehatan yang mencapai valuasi dekakorn atau lebih dari 10 miliar US dollar. Ternyata setelah diselidiki, hasil tes daripada Theranos ini tidak berhasil dan Elizabeth Holmes ternyata melakukan penipuan dan akhirnya dituntut 11 tahun penjara. Berikutnya ada Sam Bankman-Fried atau SBF yang mendirikan FTX. SBF mendirikan Alameda Research dan perusahaan perdagangan kripto yang bangkrut tahun lalu. Sam Bankman-Fried sering mempromosikan bahwa hidupnya adalah hidup yang sederhana. Namun setelah diselidiki, ternyata Sam Bankman-Fried ini menghambur-hamburkan duit investor dengan membeli properti mewah dan hidup mewah-mewahan bersama dengan teman-temannya. SBF sendiri dituntut penjara 15 tahun, namun saat ini dikabarkan bahwa beliau bebas dengan jaminan dengan membayar nilai jaminan yang cukup lumayan. Berikutnya ada Caroline Ellison, CEO dari Alameda Research. Caroline sendiri menduduki posisi ini setelah Sam Bankman-Fried atau SBF pindah menjabat dari CEO FTX. Jadi ini partner in crime-nya SBF ya. Beliau sendiri divonis selama 110 tahun tapi lolos dengan kesepakatan pembelaan. Yang terakhir ada Has Dalal, CEO dari Team Labs. Has Dalal mengklaim bahwa perusahaannya memiliki valuasi sebesar 25 juta US dollar atau 360 miliar rupiah dan mengklaim bahwa dia sudah mendapatkan pendanaan seri A sebesar 9,8 juta US dollar atau setara 150 miliar rupiah. Namun kebohongan ini dibongkar oleh Tech in Asia dan Straits Times. Ketika mereka mau mengakses website dari Team Labs ini tidak bisa diakses dan ketika dicek tidak ada perusahaan yang terdaftar atas nama Team Labs. Dan ketika mulai dicari tahu keberadaannya, Has Dalal ini menghilang, bahkan akun LinkedIn-nya pun sirna begitu rupa. Nah, kawan scale up, ternyata orang yang masuk peringkat 30 under 30-nya Forbes juga tidak bisa serta-merta dipercayai. Jadi ini boleh menambahkan kewaspadaan kita ketika kita melakukan investasi atau mau kerja sama bisnis. Pastikan kita kerjasama dengan melakukan research terlebih dahulu dan memahami resiko-resiko terkait dengan investasi kita. Namun juga jangan patah semangat, tetap semangat untuk belajar berinvestasi. Sekian dari Karwin, salam cuan.